قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. Pakai bayu atau pakai apa? Ya bayu. Ya mulai aja dulu. Ayo. Jam segini soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita lanjutkan dan mulai di bab yang terbaru di kitab Umdatul Ahkam, di kitab Shalah, bab tentang sujud sahwi. Bab tentang sujud sahwi. Apa itu sahwi? As-sahwu yaitu an-nisyan. As-sahwu yaitu lupa. Dan lupa adalah lupa di sini maknanya at-tarku min ghairi ilm, meninggalkan sesuatu tanpa sepengetahuannya. Adapun kalau sengaja maka dia bukan sahwi lagi namanya. Jadi nanti ada sujud sahwi, sujud karena sebabnya apa? Sebabnya lupa, meninggalkan sesuatu dalam salat yang berkonsekuensi sujud. Jadi dileburkan lupanya itu dengan sujud. Nabi SAW mengatakan ufiya li ummati anil khata'i wan nisyan, dimaafkan terhadap umatku dari kesalahan atau enggak sengaja ya, dan lupa. Sujud sahwi ini memiliki sebab. Sujud sahwi memiliki sebab, 3 sebab sujud sahwi. Ada 3 kemungkinan sebab sujud sahwi. Yang pertama, ziyadah fi shalah, ada tambahan saat sholat, menambah sesuatu saat sholat. Yang kedua, naqsun fiha, yaitu mengurangi sesuatu dalam sholat. Jadi menambahkan dalam sholat bisa berkonsekuensi sujud sahwi. Kemudian yang kedua, mengurangi sesuatu dalam sholat berkonsekuensi juga sujud sahwi. Nanti dirinci insyaallah. Yang ketiga, syak, yaitu ragu. Yang ketiga, syak atau ragu. Jadi ada 3 ya. Sebab sujud sahwi ada 3. Kalau misalnya kebelet, maka apakah sujud sahwi? Enggak lah, kebelet ya habis sana ya, enggak sujud sahwi. Enggak tahu juga saya, Allah alam. Mungkin kebelet BAB atau kebelet BAK. Atau kalau lapar apakah sujud sahwi? Enggak. Kalau misalnya berkhayal apakah sujud sahwi? Tapi kalau berkhayal kemudian habis itu ragu, tadi udah ruku atau belum, kemudian enggak bisa dia membangun keyakinan tadi ruku atau belum, maka dia apa? Sujud sahwi. Atau dia sebagai ihtiyat, sebagai hati-hati, dia enggak sebelum sujud sahwi, dia anggap rakaat yang tadi kurang, maka dia tambah 1 ya, kemudian sujud sahwi. Baik, jadi ada 3 tadi sebab sujud sahwi. Yang pertama karena adanya ziyadah, adanya tambahan dalam sholat. Apa hukum menambah sesuatu dalam sholat? Menambah sesuatu dalam sholat ada beberapa macam. Yang pertama, beberapa macam, dilihat dari jenis apa yang ditambah dan kesengajaannya. Dilihat dari jenis apa yang ditambah dan kesengajaannya. Yang pertama, menambah suatu
rukun sholat dengan sengaja, menambah suatu rukun sholat dengan sengaja, maka sholatnya batal. Menambah salah satu rukun sholat dengan sengaja, maka sholatnya batal. Seperti dia sudah tahu dua kali sujud, tapi dia sengaja nambah 3, maka sholatnya batal. Ya, sholatnya batal. Kemudian yang kedua, menambah suatu rukun dalam sholat tanpa sengaja, maka sholatnya tidak batal, namun dia sujud sahwi nanti akhir. Paham Bu? Jadi yang pertama menambah rukun sholat, menambah salah satu atau rukun sholat dengan sengaja, maka sholat batal. Yang kedua menambah suatu rukun sholat tanpa sengaja, lupa gitu, maka dia nggak batal sholatnya, tapi dia nanti sujud sahwi. Kemudian yang ketiga, menambah suatu sunnah dalam sholat. Menambah suatu sunnah dalam sholat, maka ini tidak ada kaitannya dengan sujud sahwi. Jadi dia disunahkan membaca itu, terus dia tambahin ini nggak ada kaitannya dengan sujud sahwi. Baik, itu namanya menambah sesuatu dalam sholat. Jadi menambah kewajiban atau rukun, ada yang sengaja, ada yang nggak sengaja. Yang sengaja maka batal, yang nggak sengaja maka sujud sahwi. Dan yang ketiga menambah suatu sunnah dalam sholat, maka ini tidak sujud sahwi. Allahu a'lam. Sunnah ini biasanya bacaan, ya bacaan, atau gerakan yang sunnah seperti mengangkat tangan, dia tambah. Misal kalau mau ruku dia angkat tangan, kalau mau setelah i'tidal bangkit dari ruku i'tidal, dia angkat tangan dia? Angkat tangan. Pas mau sujud dia angkat tangan enggak? Enggak, tapi dia angkat tangan, berarti dia nambah. Ini kan dia ada nambah. Batal enggak sholatnya? Enggak. Sujud sahwi enggak? Enggak juga. Ya. Baik, itu aziyadah di sholat, tambahan dalam sholat. Yang kedua, sebab yang kedua sujud sahwi, yaitu mengurangi sesuatu dari sholat. Apa yang dikurangi di sini? Ya, nah, mengurangi di sini ada beberapa kemungkinan dan konsekuensi hukum. Pertama, mengurangi suatu rukun dalam sholat dengan sengaja. Mengurangi suatu rukun dalam sholat dengan sengaja, maka sholatnya batal. Mengurangi suatu rukun dalam sholat dengan sengaja, maka sholatnya batal. Misalnya dia sengaja nggak baca Al-Fatihah, dia sengaja nggak nggak ruku, sengaja tuh ninggalin ruku, maka ini nggak sujud sahwi, tapi apa? Batal sholatnya. Yang pertama. Yang kedua, termasuk bagian mengurangi. Yang kedua, meninggalkan takbiratul ihram, baik sengaja atau tidak. Meninggalkan atau meninggal takbiratul ihram itu berarti ucapan Allahu Akbar yang paling pertama dalam salat. Mengurangi takbiratul ihram dengan sengaja, maka hukumnya tidak sah salatnya. Tidak ada salat. Walaupun enggak sengaja, walaupun enggak ngeh, maka enggak sah, enggak ada salat. Baik sengaja atau enggak disengaja. Ya. Kalau yang pertama tadi sengaja ninggalin suatu rukun seperti baca Al-Fatihah, ruku' ditinggalin, sujud ditinggalin, maka batal salatnya. Kalau misalnya yang kedua meninggalkan rukun yang beda nih, rukun yang paling pertama yaitu takbiratul ihram, dia enggak mengucapkan itu, baik
karena sengaja apalagi gitu, nggak sah. Atau tidak sengaja karena buru-buru, juga tidak sah salatnya. Tidak sah salatnya. Tidak saya katakan batal karena belum terjadi salat. Sesuatu yang disebut batal itu adalah sesuatu yang udah terjadi dan dibatalkan. Tapi kalau misalnya belum terjadi, ya nggak sah itu, nggak ada batal. Memang belum sholat. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengurangi rukun sholat nggak sengaja, lupa. Ya, maka ini batal rakaatnya yang telah ditinggalkan rukun itu. Maka ini batal rakaat yang tempat dia ditinggalkan rukun itu. Kemudian dia tambahkan dengan rakaat baru dan sujud sahwi. Paham gak ibu-ibu? Kalau misalnya meninggalkan suatu rukun dalam salat, enggak sengaja karena lupa, maka rakaat di mana dia tinggalkan salah satu rukun itu dengan tidak sengaja, itu tidak aci. Non aci. Nah, tuh jatuh tumpah tuh. Enggak sengaja tuh. Ya. Maka enggak aci, ya. Apa yang enggak aci, salatnya atau rakaatnya? Rakaatnya enggak sah. Kalau enggak sengaja, rakaatnya enggak sah. Ini nanti sebenarnya banyak ini rinciannya, cuman lanjut aja. Enggak sah. Dan dia harus memperbaharui atau menambah rakaat untuk menambal yang tadi dan sujud sahwi. Paham gak ibu? Misalnya dia kelupaan ruku', dia langsung sujud. Ya. Lalu dia teringat di rakaat berikutnya bahwa tadi dia belum ruku', maka rakaat yang sebelumnya tadi tidak dianggap sah. Berarti dia rakaat yang sekarang adalah rakaat yang tadi. Gitu. Ya gitulah, intinya begitulah. Ini rinciannya soalnya agak rumit juga. Globalnya begitu aja dulu. Ya jadi dia ganti rakaatnya dan dia sujud sahwi di akhir nanti. Tapi kemudian yang keberapa sekarang? Keempat ya? Keempat, mengurangi sesuatu dalam salat. Yang keempat, mengurangi kewajiban dalam salat dengan sengaja, maka tidak sah rakaat yang dia tinggalkan kewajiban padanya tersebut. Meninggalkan suatu kewajiban dalam salat dengan sengaja, maka tidak sah rakaatnya saja. Menurut sebagian ulama. Tapi kita pakai itu aja dulu deh. Menurut sebagian ulama. Ini enggak disepakatin, tapi menurut sebagian ulama. Misalnya, tasyahud awal itu bukan rukun, tapi dia wajib. Tasyahud awal itu bukan rukun, tapi dia wajib. Kalau dia tinggalkan tasyahud awal dengan sengaja, langsung berdiri dengan sengaja, dia sengaja enggak tasyahud awal, maka apa nih konsekuensinya? Batalnya di rakaat yang tadi, sehingga dia rakaat berikutnya adalah rakaat kedua dan dia sujud sahwi nanti. Enggak sujud sahwi lah, enggak sujud sahwi. Enggak, karena dia enggak lupa. Iya, dia bukan sahwi, bukan. Yang sahwi nanti. Oke? Ini kalau meninggalkan suatu kewajiban, bukan rukun. Rukun sama wajib itu beda ya. Rukun itu lebih kuat daripada kewajiban. Itu sebenarnya biasa 13, tergantung mazhab sebenarnya. Ya, tapi ya sekitar itu. Baik, kemudian yang ke-5, betul enggak? Meninggalkan suatu kewajiban dalam salat
meninggalkan suatu kewajiban dalam sholat tidak sengaja. Suatu kewajiban dalam sholat ditinggalkan tidak sengaja. Maka dia apa? Tidak batal rakaat tempat dia meninggalkan kewajiban itu. Enggak batal rakaatnya. Tetap sah, namun dia harus apa? Sujud sahwi. That is the difference. Gitulah. Itulah bedanya. Kalau ibu-ibu lihat tadi catatannya, meninggalkan rukun itu lebih vital dibandingkan meninggalkan kewajiban. Dari segi apa? Sengaja atau tidaknya. Meninggalkan rukun dengan sengaja membatalkan sholat totally, secara total. Meninggalkan kewajiban dalam sholat itu hanya dengan sengaja hanya membatalkan apa? Rakaat tempat dia meninggalkan kewajiban itu. Nah, kalau meninggalkannya tidak sengaja, nah jika itu rukun, maka batal rakaat tempat dia meninggalkan rukun yang tidak sengaja itu. Kalau misalnya dia tidak sengaja, kalau misalnya dia meninggalkan rukun tidak sengaja, gimana? Gimana? Ya udah, itu buka aja catatannya. Tadi kan udah nyatat, masa belum mencatat? Ya, saya ulang lagi berarti ini. Pak udah sampai sini loh Pak, Bu. Wani piro Bu ya. Coba ulang. Meninggalkan rukun dengan meninggalkan wajib dalam sholat, mana yang lebih vital? Mana yang lebih berbahaya? Ya rukun. Ya udah, gitu aja. Iya. Nah, sengaja sama nggak sengajanya itu juga berpengaruh. Meninggalkan rukun dengan sengaja, maka yang batal apanya? Salatnya. Meninggalkan wajib dengan sengaja, maka yang batal apanya? Rakaat tempat dia meninggalkan wajibnya itu. Oke. Meninggalkan rukun dengan tidak sengaja, maka yang batal apa? Rakaat tempat dia meninggalkan rukun tidak sengaja itu. Meninggalkan wajib tidak sengaja, yang batal apa? Meninggalkan wajib dengan tidak sengaja, yang batal apa? Wajhuka ba'id. Your face is too far. Muka lo jauh. Meninggalkan, nih, ulang, ayo, sok ulang. Ini sampai jam 5:30, ayo, sok. Enggak puyeng. Meninggalkan rukun dengan sengaja. Meninggalkan rukun, kalau pelan-pelan malah enggak semangat, malah jadi bahlul nanti. Coba nih. Ini udah semangat aja masih bahlul. Ayo, jangan sampai malah pelan-pelan tambah bahlul nanti. Meninggalkan rukun dengan sengaja, salatnya batal. Meninggalkan wajib dengan sengaja, yang batal apa? Rakaat di mana dia? Tapi batal enggak salatnya? Enggak. Meninggalkan rukun tanpa sengaja, enggak sengaja, salatnya batal enggak? Yang batal apa dong? Rakaat tempat dia meninggalkan itu enggak sengaja, dan sujud sahwi enggak? Sujud sahwi. Meninggalkan wajib enggak sengaja, batal enggak salatnya? Yang batal apa dong? Kena juga lo. Terus apa beda ya kalau yang batal rakaat dengan yang meninggalkan rukun? Sujud sahwi doang. Ketemu enggak di situ bedanya? Ya udah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Udah ketemu kan? Udah enggak usah diulang. Enggak, masih bingung? Allahu musta'an. Coba besok-besok pagi-pagi makan bubur kacang hijau biar pinter. Allahu akbar. Nih, Bu. Gini aja. Rukun tuh kayak gimana aja, coba tolong. Enggak, itu niat sebelumnya, enggak di dalam salat. Enggak niat takbiratul ihram, jangan itu. Baca Al-Fatihah. Ruku', sujud, i'tidal gitulah. Wah ya. Oke, kita ambil ruku'.
Ya, kita ambil rukuk nih. Kalau yang wajib apa? Tasyahud awal, oke? Oke, dah ini. Itu rukun sama wajib tuh. Ini sampelnya. Meninggalkan rukuk dengan sengaja batal salatnya? Oke. Meninggalkan tasyahud awal dengan sengaja batal salatnya enggak? Yang batal apa dong? Rakaat yang keduanya. Oke, itu menurut sebagian ulama. Oke. Meninggalkan rukuk tanpa sengaja batal enggak salatnya? Meninggalkan rukuk enggak sengaja, langsung sujud. Enggak batal. Yang batal apa dong? Rakaatnya, oke. Nanti satu rakaat lagi. Ya, rakaat berikutnya maksudnya rakaat berikutnya itu rakaat kedua. Rakaat berikutnya adalah rakaat yang tadi yang sebelumnya. Meninggalkan tasyahud awal enggak sengaja, langsung bangkit berdiri, dia kelupaan. Batal enggak salatnya? Batal enggak rakaatnya? Rakaatnya batal enggak? Itu sujud sahwi doang. Batal enggak? Puasanya batal enggak? Puasanya batal enggak? Hah? Kalau lagi ngajar terus kemudian disuruh diulang terus lagi puasa, batal enggak puasanya kalau marah? Buka puasa. Oke, jadi tadi itu mengurangi rukun beda dengan mengurangi wajib, ada perbedaan. Yang dapat sujud sahwi cuman di nomor 3 dan 5. Enggak. Nomor 3 dan 5 ya sahih. Karena faktor kelupaan. Adapun yang nomor 2 meninggalkan takbiratul ihram sengaja enggak sengaja enggak sah salatnya, enggak ada salat. Kan belum masuk sholat. Baik, meninggalkan keenam di antara mengurangi, yaitu mengurangi atau meninggalkan sunnah. Meninggalkan sunnah dalam sholat. Meninggalkan sunnah dalam sholat ini menurut jumhur ulama tidak berefek pada sujud sahwi, baik sengaja maupun tidak. Menurut jumhur ulama. Oke? Contohnya sunnah apa? Antara sunnah sama wajib itu emang banyak perbedaan di antara jumhur ulama. Jumhur ulama misalnya gini. Iya, udah jangan bingung, tenang aja. Kalau bingung pulang sana. Nah, misalnya meninggalkan sunnah, apa contohnya? Baca surat setelah Al-Fatihah. Habis sholat dhalin, amin, Allahu Akbar. Apa yang batal? Hah? Enggak ada batal, dia lanjut aja. Ada sujud sahwi enggak dia? Enggak sujud sahwi. Taib, meninggalkan takbir 7 dan 5 di salat Id. Batal apaan? Sotoy banget. Sotoy lu. Meninggalkan 7 kali takbir di rakaat pertama atau 5 kali takbir rakaat kedua di salat Id. Saya tanya, itu batal enggak salatnya? Enggak. Sujud sahwi enggak? Beneran? Iya, enggak perlu sujud sahwi. Yang lebih sahih tidak perlu sujud sahwi, enggak apa-apa. Karena apa? Karena itu termasuk sunnah walaupun kuat dia. Itu sunnah. Jadi seseorang sengaja nggak sengaja meninggalkan itu sebenarnya nggak apa-apa, nggak sujud sahwi. Nah itu dia dong, bingung saya masuk. Nggak apa-apa, nggak pakai itu nggak apa-apa. Makanya itu sunnah, nggak sampai wajib. Oke, itu sunnah, nggak sampai wajib. Maka tidak ada sujud sahwi. Taib, sekarang kalau kita lihat di masalah khilafiyahnya. Baca subhan rabbil azim di ruku' itu menurut jumhur ulama sunnah. Tapi dalam mazhab Hanbali sebagian mengatakan itu wajib. Oke? Kalau misalnya sengaja meninggalkan itu subhan rabbil azim di ruku' bagi jumhur ada sujud sahwi enggak? Enggak, karena itu sunnah bagi jumhur. Tapi bagi Hanbali
karena itu wajib maka ada sujud sahwi. Itu khilafiyahnya. Ya itu. Ya emang bingung lah. Ya udah, baca aja boy, baca, jangan lupa. Kalau lupa enggak apa-apa, enggak sujud sahwi. Karena kalau misalnya itu semua dijadikan wajib, misal konsekuensinya apa? Banyak orang kan lupa baca itu. Maka setiap orang sholat pada sujud sahwi itu banyak tuh nanti. Jadi itu enggak insyaallah, itu enggak sampai wajib. Oke. Itu yang mengurangi sesuatu yang sunnah, termasuk misalnya sunnahnya baca subhanallahil azim 3 kali, dia cuma sekali doang, ya enggak apa-apa. Begitu ya. Kemudian syak, atau yang ketiga yaitu syak. Apa itu syak? Ragu-ragu. Ragu-ragu asalnya kalau kita ragu tadi udah lakuin itu atau enggak ya, maka asalnya harus dibangun mana yang meyakinkan atau mana yang lebih kuat. Misalnya di rakaat ketiga kita tadi saya udah tasyahud apa belum? Ya Allah lupa itu. Dia inget-inget lagi. Tapi emang benar-benar lost memorinya tentang tadi, maka ini ragu. Kalau misalnya enggak bisa sama sekali membangun keyakinan, maka mencari jalan ihtiyat, yaitu hati-hati sehingga dia anggap tadi belum. Dia anggap tadi belum sehingga nanti dia sujud sahwi karena lupa. Nanti dia sujud sahwi karena lupa dan ragu gitu. Ya. Itu gini. Dia tadi yang ditinggalin apa ya? Yang dia ragu ditinggalin wajib tadi ya. Kalau yang ragu dia tinggalin adalah suatu rukun dan dia enggak bisa membangun keyakinan, maka secara ihtiyat dan hati-hati ya udah dia ganti rakaat. Karena rakaat yang tadi dianggap tidak sah. Paham enggak? Misal di rakaat kedua nih. Tadi saya di rakaat kedua, aduh tadi ruku udah belum ya? Nah, ruku kan rukun. Ya, ternyata enggak bisa dia bangun keyakinan, benar-benar lupa. Ya udah, sebagai kehati-hatian saya anggap tadi belum ruku. Maka sekarang dijadikan sebagai rakaat kedua. Gitu. Taib, kalau memang itu tadi lupa, ragu itu, meninggalkan ruku, ya. Apakah nanti sujud sahwi? Sujud sahwi enggak nanti? Sujud sahwi gara-gara keraguan. Oke. Kemudian ragu-ragu tadi meninggalkan wajib. Seperti meninggalkan tasyahud awal. Tasyahud awal kan wajib tapi bukan rukun. Nah, di rakaat misalnya keempat. Rakaat keempat. Duh, saya bener gak ya tadi tasyahud gak ya awal tuh? Lupa deh. Aduh. Ingat-ingat lupa. Calling friends gak boleh. Ya, apalagi keluarga. Gimana ya? 50-50 nih. Maka kemudian dia akhirnya apa? Udahlah, anggap aja tadi belum. Sebagai kehati-hatian. Apakah dia harus mengganti rakaat kedua tadi? Enggak, karena ini semanzila dengan seolah-olah lupa. Ya, maka dia cukup apa? Sujud sahwi. Biarlah aja. Jangan dengerin. Curhatan mama jangan dengerin karena bikin pikiran. Ya udahlah. Iya. Saya juga bingung. Ya saya juga bingung. Iya udah terjadi, udah yang terjadi terjadilah. Ini apakah akan terjadi lagi nggak kira-kira? Hah?
Jadi Ibu di rakaat berapa nih ceritanya? Ya, ayo. Oh, oh gitu. Jadi ini rokat ini saya udah ketiga apa kedua gitu kan? Terus tadi kan langsung naik aja gitu. Alhamdulillah saya nggak pernah lupa kayak gitu sih Bu. Iya. Oh, dua kasus. Iya iya iya. Maka gimana ya? Sebentar, saya ngerasain dulu kejadian itu. Itu kenapa bisa diri lagi gitu loh? Apa ketika dia di rakaat sebelum itu nggak ngerasa di rakaat berapa? Karena biasanya kalau orang di rakaat sebelumnya itu, kalau memang di rakaat pertama, dia ngerti banget kalau itu masih rakaat pertama, Bu. Kalau rakaat sebelumnya rakaat kedua, harusnya masih ingat gitu loh. Ibu banyak dosa kayaknya nih. Ya. Karena gini, Pak. Terkadang itu gangguan biasa dari suara, noise gitu kan, kondisi. Ada orang yang lagi tiba-tiba lewat atau apa gitu, jadi ada penampakan. Saya nunggu kejadiannya dulu di kehidupan saya, baru saya bisa jawab ini. Agak gimana ya? Di rakaat ketiga lupa ini rakaat ketiga dua lah. Terus itu bisa tahu ini rakaat ketiga? Karena dia merasa kayaknya rakaat kedua nih, ya udah dia tahiyat lagi. Ya, sebagai kehati-hatian ya, dan anggap aja yang tadi seolah-olah belum ini rakaat keduanya gitu supaya ya, oke. Ya itu, oke. Ya, kok ditambah? Ya udah, bukan ditambah, anggaplah itu rakaat kedua, bukan ditambah. Nggak nambah dong. Bahasanya salah. Saya tahu Ibu maksudnya apa, tapi bahasa Ibu tadi salah. Jangan nambah, bukan nambah. Menjadikan ini sebagai rakaat kedua, menganggap ini rakaat kedua, bukan nambah itu namanya. Lah kalau nambah berarti Ibu tahu dong kalau tadi rakaat kedua. Ayo sok. Oh, pembahasannya salah Bu. Itu Ibu ragu atau yakin? Ragu, betul-betul ragu. Ya udah nanti terakhir sujud sahwi. Kalau misalnya Ibu udah rasa yakin inilah yang benar. Maksudnya ini emang rakaat kedua nih, emang saya tadi belum. Gini loh Bu, agak rancu sebenarnya. Gini, kalau emang Ibu merasa tadi rakaat kedua apa sekarang ya? Terus sebelum berdiri itu kan harusnya ada tasyahud atau gimana ya? Saya membahas kayak agak rancu gitu Bu. Beneran deh, ini pertanyaan the hardest question in this week. Pekan ini yang paling berat pertanyaan Ibu. Saya harus merasakan chemistry-nya, Bu. Coba sekarang misalnya saya udah diri. Saya ngerasa tadi rakaat kedua. Oh, kok ketiga? Rakaat kedua pas satu ya tadi ya, gitu kan? Gitu ya, Bu ya? Nah, langsung berdirinya Ibu merasa kemudian pas berdiri, tadi tuh rakaat pertama apa kedua ya kan gitu. Saya langsung berdiri. Ya, kenapa situ berdiri kalau ragu? Tuh kan aneh kan? Bingung, saya beneran bingung Bu. Tasyahud awal ya. Udah tadi tasyahud awal belum pas ini? Lolos.
Nah ini berarti masalahnya bukan sekarang di rakaat ketiga atau kedua, Bu. Permasalahannya adalah tadi udah tasyahud awal apa belum? Itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya ketinggalan tasyahud awal itu diganti dengan rakaat langsung sujud sahwi setelah salam. Setelah sebelum salam. Ya terserah Bu mau kapan. Nah itu tadi berarti pertanyaan bukan. Nah itu salah pahamnya saya di situ. Kita nggak connected tadi gitu. Belum dapat. Nah sekarang baru saya mulai memahami Anda. Memang wanita agak susah dipahami kadang-kadang. Nah ini jadi intinya tuh ini tadi udah tasyahud awal apa belum? Itu kan lupanya di situ, bukan lupanya nih rakaat ketiga apa kedua ya, bukan itu. Nah kalau memang tadi udah tasyahud awal apa, coba diinget-inget. Tadi duduk nggak? Nggak apa nih? Ya tiba-tiba udah kayak gini aja aduh hilang memorinya yang tadi nih. Itu sebagai rakaat kedua. Iya. Susawi. Kalau ibu ragu, Bu, itu kan tasyahud itu kan wajib ya. Kalau ibu ragu, kan ini ragu nih, nggak keinget. Dan meninggalkan suatu wajib, suatu kewajiban dalam sholat tanpa sengaja, itu kan nggak membatalkan rakaat, Bu. Berarti ibu nggak perlu nambah. Udah aja. Nggak perlu. Iya. Iya udah itu udah berlalu. Iya betul, berarti iya. Betul. Jadi ini yang masih jadi saya tadi kewajibannya yang tinggalkan. Iya. Udah nggak usah ditanya lagi, gimana udah berlalu kan. Nah besok coba lupa lagi, Bu. Jangan tambah. Susawi aja, iya. Nggak usah. Kecuali kalau ibu ragunya itu suatu yang rukun. Tentang rukun sholat. Tadi udah sujud belum ya? Tadi udah ruku belum ya? Nah ini ragu nih. Maka kan nggak sengaja, anggap aja ini berarti meninggalkan nggak sengaja gitu. Maka ya udah jadikan sekarang rakaat yang tadi gitu, tambah satu lah gitu intinya. Begitu ya. Banyak pikiran kali, Bu, dalam sholat kok bisa lupa kayak gitu. Kadang bukan lupa loh, Bu. Kadang bisikan syaitan membuat kita seolah ragu, padahal nggak ragu tadinya. Iya. Momennya bacaan. Berarti tak panjang-panjang amat lah. Iya. Itu bisa membuat lalai gitu. Bacaan. Iya. Menurut saya panjang. Karena kan sekarang mau udah aja sih sebenarnya. Iya. Ya nggak panjang lah kan. Biasa aja. Tapi itu bisa membuat lupa, blank. Yang kedua yang apabila lagi sujud. Udah ini masuk sesi tanya jawab ya, udah ya. Kita kalau membaca hadisnya panjang soalnya hadisnya. Ya. Jadi gini, Bu, ketika kita baca Al-Qur'an, ini baca atau mendengar bacaan? Baca sendiri, hafalan atau bacaan dari teks? Hafalan. Nah, gini, manusia itu beda-beda memang. Iya. Kalau misalnya dia membaca Al-Qur'an dan itu membuat dia lupa rakaat keberapa, ya ini mungkin ada kesalahan memori atau gimana ya, cara dia mengingat, ada kekurangan pada dirinya gitu loh. Pada asalnya namanya membaca Al-Qur'an walaupun dengan hafalan itu tidak mencederai ingatan tentang rakaat berapa. Asalnya begitu. Berarti ini ada kekurangan yang Allah berikan gitu loh pada diri ibu, yang kalau itu terjadi itu nggak dosa kekurangan itu. Cuman kewajiban ibu adalah
meminta pada Allah supaya tidak diberi kekurangan itu, kemudian berusaha ikhtiar untuk berazam untuk jangan sampai saya lupa berapa rakaat. Insya Allah dengan adanya azam itu, Allah akan kasih memori itu ada gitu loh. Itu harus diusahakan setelah doa. Nah, juga yang kedua, hal kedua atau beda hal, maksudnya beda konteks orangnya. Dia membaca surat, terus dia lupa tadi berapa, ya. Ini mungkin bukan karena kekurangan memorinya. Boleh jadi itu karena dia itu kurang dalam mentadaburi sholatnya dan ayat itu, gitu loh. Dia mungkin ketika di rakaat sebelumnya kurang dalam. Ya, kurang dalam. Karena ya gini loh. Justru seseorang nih, kalau kita lihat lebih banyak mana? Lupa ketika sendiri sholat atau lupa ketika jadi imam? Nah, kenapa begitu? Karena seseorang ketika jadi imam, maka dia akan lebih aware, lebih pay attention dengan apa yang dia baca, apa yang dia lafalkan. Awareness-nya tuh lebih tinggi. Maka tingkat kesadarannya tuh lebih tinggi, kedalamannya, keintimannya dengan sholatnya tuh lebih tinggi. Maka kelalaian akan rakaat-rakaat sebelumnya, ketika di rakaat pertama dia kurang intimate gitu dengan lafal-lafal yang dibaca, maka itu bisa menjadi sebab terjadinya disorder memory atau di rakaat ketiga dia lupa. Gitu loh. Makanya ketika ibu jadi imamah, bukan imamah sorban, imam perempuan, ya, atau saya jadi imam, maka posibilitas untuk lupa sehingga sujud sahwi itu lebih kecil dibandingkan kita sholat sendiri. Gitu. Nah, apalagi pas jadi makmum. Lupa nggak berapa rakaat? Ya yang ngapain dilupain, orang tinggal ngikutin imam kan? Ya ini bukan masalah lupa atau enggak, kita cuma ngikutin imam kalau makmum mah. Tapi sejujurnya, jujurly, kadang lupa nggak pas jadi makmum ini rakaat berapa? Hah? Malah lebih potensial. Kenapa? Awareness kita itu kurang terhadap setiap rakaat kita. Awareness itu kesadaran apa adanya kehadiran hati dari rakaat pertama, kedua. Kalau hati hadir, insya Allah nggak lupa. Gitu Bu. Udah tipsnya udah tadi udah. Ibu 5 menit lagi benanya saya kasih denda loh. Kalau kita jadi imam, posisi kita jadi Imam perempuan. Jadi otak kita tuh termindset surat-surat yang akan kita baca. Ya. Surat sunnahnya. Iya. Tapi ketika sholat sendiri kayak try and error gitu dengan surat baru. Umpamanya gitu Ustaz. Umpamanya nih kita sudah mungkin hafalan surat ini gitu ya. Iya. Kayak ada semacam tantangan gitu. Ketika jadi imam. Ketika sendiri. Kalau kita jadi imam tuh kayaknya suratnya udah bener-bener udah kotor aja deh. Oh iya. Yang kita pakai kalau kita jadi imam, udah deh yang kotor-kotor aja deh suratnya. Oke. Kita suka sendiri, kita tuh kayak semacam Oke. ada surat baru nih. Ya kan kita tuh ibaratnya Tapi belum mungkin, belum paten banget gitu, belum sebagus yang jadi imam ya. kayak ada semacam ada perasaan aku pakai yang ini aja deh suratnya. Kan aku udah mungkin nih. Ya, caranya ketika kita sholat sendiri, seolah-olah kita itu jadi imam gitu, anggap begitu. Sehingga awareness kita terhadap ayat itu semakin tinggi, sadar dan hatinya semakin kena dengan dengan surat itu. Tapi ibu-ibu lain mungkin ada yang mau nanya, silakan Bu. Mungkin ibu-ibu lain kasih kesempatan. Silakan ibu-ibu. Enggak ada? Ayo. Waalaikumsalam. Atau kurang rakaat sholat tetapi sudah salam, apakah harus diulang sholatnya atau ditambah sholat kekurangannya? Dia ingat setelah salam, dia ingat. Ya.
itu dia langsung ingat gitu. Langsung ingat, oh baru 3 nih, harusnya 4 gitu. Dia langsung berdiri lagi. Langsung diri. Berdiri lagi dan nyambung sholatnya dengan syarat tidak ada obrolan yang Panjang. panjang atau obrolan yang Jadi jedanya nggak terlalu jauh gitu Ustaz. disengaja. Adapun ucapan yang sifatnya responsif, spontan, maka itu nggak masalah. Gini loh, misalnya kita masbuk 1 rakaat ketinggalan, berarti ini misalnya salat isya atau apa gitu, kita kan harusnya naik lagi. Ya. Dan sampai samping kita tuh full dia dapat, alhamdulillah. Kita nggak dapat, harus naik lagi 1 rakaat. Pas imam assalamualaikum warahmatullahi, kita ikutan salam, samping kita benerin, antum itu kurang 1 rakaat antum. Oh iya, gitu kan? Oh iya. Apakah dengan oh iya ini batal, atau misalnya setelah oh iya ini dia naik lagi atau dia ngulang sholat yang sahih dan naik lagi dan terusin rakaat keempat? Karena ucapan spontan yang tidak aturable, tidak aturable. Aturable itu artinya tidak bisa diatur. Jadi dia nggak masalah dengan ucapan itu. Oh iya ya, nah gitu. Tapi kalau sampai di debat, masa tahu. Beneran, wallahi antum pakai wallahi ya, bari-barinya. Wallahi anak tadi lihat CCTV dulu. Wah ini apa? Udah diulang dari awal. Tapi kalau spontan nggak apa-apa. Iya, walaupun dia udah geser. Karena geser ini nggak tahu gitu loh. Dia udah assalamualaikum warahmatullahi, terus dia geser bentar. Tapi jedanya itu nggak jauh gitu loh antara dia salam. Nggak jauh, maksudnya hanya beberapa detik doang gitu loh. Masih maklum lah gitu. Terusnya astagfirullahaladzim. Nah, ingat baru, masuk ke diri lagi. Gitu. Adapun kalau dia nanya dulu ke orang, astagfirullah, mau yakin ini, Pak maaf nih, saya tadi kurang 1 rakaatnya ya. Ngobrol. Bentar, saya ingat dulu Pak, bentar. Sujud sawi nanti. Iya, sujud sawi. Iya. Ya sendiri langsung aja. Iya. Kenapa sujud sahwi? Gini, kalau ibu sendiri nih, ya. Misalnya sholat isya sendiri di rumah. Terus suara anak di mana-mana gitu kan? Baik anak beneran atau anak dari alam lain. Nah kemudian rakaat ketiga mata sud akhir. Padahal itu isya loh. Ya, rakaat ketiga atau sud akhir. Duduknya duduk iftirash. Duduk tawarruk, miring. Assalamualaikum warahmatullahi. Kayak gitu kan? Buang dulu bentar gitu. Astagfirullah. Allahumma antas salam minkas salam. Udah ya kan? Nah, maka kemudian ingat. Tadi kan saya 3 rakaat. Baru 3 rakaat. Maka dia naik. Dia naik untuk rakaat keempat. Lanjutin sholatnya. Rakaat keempat selesai. Tasyahud enggak? Tasyahud akhir. Sujud sahwi sebelum salam. Loh kenapa harus sujud sahwi? Kan full. Dia enggak ninggalin apa-apa. Emang dia enggak ninggalin apa-apa, tapi dia nambah. Apa yang ditambah? Tebak ayo. Yang bisa jawab enggak boleh makan. Ayo. Bukan. Rakaat kan ditambah, Bu. Kan itu memang rakaat keempat. Nambah takbiratul ihram. Iya, tasyahud tahiyat yang ada di rakaat ketiga tadi, dia nambah itu. Dan juga keraguan yang ada pada dirinya membuat dia apa? Sujud sahwi. Gitu. Ya. Ibu mah salah mulu. Ya enggak, namanya belajar kan, emang belajar kan supaya tahu kita salah. Oh, iya. Dan saya kan kesini emang buat nyalahin ibu. Iya. Ada lagi apa? Ada terakhir Ustaz. Adakah doa khusus
pada saat sujud sahwi atau sujud tilawah? Enggak ada, dia cukup kita dikiaskan dengan sujud biasa subhanallahil a'la enggak masalah. Bahkan enggak baca juga enggak masalah. Sujud tilawah pun begitu. Sujud syukur pun begitu. Ya enggak baca enggak apa-apa. Begitu. Hatta walaupun ulama yang mewajibkan baca subhanallahil a'la ketika sujud biasa, itu pun juga tidak mewajibkan baca subhanallahil a'la di sujud sahwi. Karena memang tidak dikhususkan di situ untuk buat bacaannya sujud. Kalau bacaan saja ada wajahiyah relasi ya itu tuh doif. Ada nggak tahu itu, nggak tahu, belum tahu. Hah? Iya sujud aja nggak apa-apa. Belum bisa tahu saya. Tapi itu belum tahu. Yang sajadah wajhi itu saya belum tahu, nggak bisa jawab. Iya, begitu ya. Iya 2 kali sujud. Dan dia duduk di antara sujud nggak ada bacaan juga. Nggak ada. Oh, enggak. Ini kan bukan dalam konteks yang biasanya sujud 2 kali itu, bukan. Ini sujud sahwi bila. Diam aja nggak apa-apa. Karena ini simbolis saja udah. Itu nanti insyaallah PR buat saya karena itu masalah yang agak rumit antar mazhab itu beda-beda tuh kapan sesudah, kapan sebelum itu masih saya belum riset lagi lebih dalam ya. Masih susah itu. Ya. Oke. Kita cukup ya sampai sini? Cukup. Ya, sallallahu alaihi. Oh iya ya. Ya. Alhamdulillah habis ini ada makanan, Bu. Ya. Ya. Ya, masyaallah ya. Ya, Bu ya. Rawatib qabla dzuhur. Dua-dua, Bu. Dua-dua. Saya pernah dengar saya boleh nyebut nama? Iya, boleh. Itu gimana Hakim Abdul Abdad itu? Abdul Hakim Abdad. Hakim Abdul Abdad berarti hambanya Abdad dong. Memang ada di antara mungkin Syekh bin Baz juga memfatwakan itu 4. Ya, seperti sholat zuhur juga. Tapi ya kalau mau asalnya yaitu sholat itu 2-2, masna. Memang dalam hadis zahirnya arba'an qabla zuhur. Ya gitu. Beliau dan ulama lainnya juga ada seperti beliau memahami 4 ini pakem dengan nas hadis ya 4 berarti ya 4 kayak zuhur. Gitu loh. Tetapi ada maksudnya hadis lain kalau kita lihat salat tuh pada asalnya masna gitu. 2-2 namanya salat sunnah gitu. Begitu ya. Ya, tapi kalau Ibu pakai pendapat itu enggak kita salahin, Bu. Karena itu juga salah satu cara memahami hadis itu, enggak apa-apa. Enggak apa-apa juga, kita enggak mengingkari itu. Tapi lebih afdol ya bagi saya 2-2 lebih afdol 2-2. Tapi 4 itu enggak masalah, sah juga. Sah. Oke? Ya. Oke. Ya udah, nggak apa-apa. Iya. Karena gini, Ibu. Boleh nggak dipecah 2-2? Boleh aja kan? Berarti itu sesuai sunnah nggak kalau boleh dipecah 2-2? Ya berarti 4 sunnah, ya 2-2 sunnah ya, 2-2 semua cara sunnah juga dong. Gini loh, ya kan ya? Kalau misalnya Ibu ngeliat di masjid nih, kita nih yang lagi di masjid, ngeliat timer tinggal 3 menit. Bisa nggak 4 rakaat? Enggak. Oke. Kalau pakem harus 4, berarti ya kita harus nanti qadha di nanti, gitu kan? Karena nggak bisa sekarang. Tapi boleh nggak kita cicil 2 dulu? Oh, berarti 2 boleh dong. Gitu. Maka 2-2 boleh dan pada asalnya emang 2-2 sebenarnya. Wallahu alam. Oh. Ya 2-2 sih kalau saya. 2-2 kalau saya. Iya. Stop. Dah, cukup. Ya. Wabillahi taufik wal hidayah ya.
Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.